Bagaimana hukumnya orang yang mengatakan bahwa Ba'alawi itu adalah tokoh fiktif? Pertama, siapakah orangnya yang mengatakan bahwa Ba'alawi itu tokoh fiktif? Sampai hari ini saya belum pernah mendengar. Ini mohon maaf, pertanyaan yang menurut saya aneh ya. Kata teman saya, saya menitip pertanyaan barangkali diperbolehkan. Dan ini barangkali juga sesuatu yang tak kalah pentingnya, bagaimana hukumnya serta dampak spiritualnya bertawasul kepada tokoh fiktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Ar9 Channel. Kembali saudara-saudaraku, saya menyapa Anda dan mohon maaf yang tak terhingga jikalau ada isi konten kami yang membuat tidak nyaman di hati Anda, serta berterima kasih juga yang tak terhingga atas respon positif Anda. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi cerita dengan Anda juga urun rembuk ya, berkenaan dengan beredarnya surat yang berisi acara atau kegiatan Pramuktamar Jatman Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah yang akan digelar di daerah Subang dari tanggal 6 hingga 7 Agustus 2024 ini. Di situ juga akan digelar Bahsul Masail ya. Nah, yang menjadi poin kami adalah pertanyaan-pertanyaan yang tertera. Saya singkat saja kepada inti yang menurut hemat saya baik untuk kita perhatikan bersama ya. Pertanyaan-pertanyaan di Bahsul Masail itu ada 4 item. Pada bagian pertama ini berkaitan dengan isu yang saat ini sedang marak, yakni berkaitan dengan nasab atau percaya atau tidak percaya akan ketersambungan nasab Ba'alawi terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Maka dengan demikian ada sebagian dari sahabat kami yang mencurigai ini akan begini dan begitu. Ya, kita tunggu saja seperti apa dan bagaimana nanti hasilnya. Saya akan bacakan kepada Anda dan saya akan menyoroti dari sisi yang berbeda ya. Karena belum terjadi, saya akan melihat dari realitas yang ada, yakni dari pertanyaan yang tertera di sini. Bahwa deskripsi masalah, 1. Di masa-masa sekarang ini terjadi masalah nasab dalam kurung Ba'alawi telah sampai kepada masyarakat awam sehingga terjadi keresahan karena ulah segelintir orang, baik dari kelompok Ba'alawi maupun dari pihak luar mereka, bahwasannya nasab Ba'alawi adalah fiktif, tidak sampai pada Nabi Muhammad SAW atau tidak muttasil pada Rasulullah SAW. Yang resah sinten Pak Yai? Yang resah kan ya, kan mereka ya. Kemudian pertanyaan 1.1, bagaimana hukumnya orang yang mengatakan bahwa Ba'alawi atau Ba'alawi itu adalah tokoh fiktif? Ya. Kedua, 1.2, apakah ada dasar hadis maupun kitab kuning menjelaskan tentang Ba'alawi? 1.3, bagaimana solusinya agar masalah ini selesai dan tuntas? Dan beberapa pertanyaan lainnya ada tentang sesi jenar, tentang kalimat maujud, kemudian kalimat yang ada dalam istighosah. Tapi menurut hemat saya ini menjadi titik poin yang baik untuk kita cermati bersama. Kalau boleh usul pertanyaan, sebenarnya ada satu pertanyaan yang barangkali ini lepas kalau bagi Jatman karena berkenaan dengan ya dunia Jatman lah, dunia spiritual ya, yakni berkenaan dengan tawasul, bagaimana dampak hukum serta dampak spiritualnya bertawasul kepada tokoh fiktif di kuburan fiktif. Barangkali ini tidak kalah menariknya ya dari persoalan lain terkait dengan sesi jenar dan sebagainya. Iya. Baik, saya kembali lagi kepada pertanyaan tadi ya. Bagaimana hukumnya orang yang mengatakan bahwa Ba'alawi itu adalah tokoh fiktif?
Ini nanti jawabannya di Bahsul Masail. Tapi di sini saya akan memberikan barangkali ya semacam pandangan lah atau urun rembuk. Bagaimana hukumnya orang yang mengatakan bahwa Ba'alawi itu adalah tokoh fiktif. Pertama, siapakah orangnya yang mengatakan bahwa Ba'alawi itu tokoh fiktif? Sampai hari ini saya belum pernah mendengar kalau Ba'alawi. Sebab Ba'alawi itu adalah kan Bani Alwi, adalah anak turunan dari Alwi bin Ubaidillah dan yang dikatakan bin Ahmad. Yang disebut fiktif itu adalah tokoh yang disebut Ubaidillah. Termasuk juga ada yang mengatakan fiktif tokoh Alwinya, Alwi bin Ubaidillah. Sementara Bani Alawi atau Ba'alwi yang secara umum juga disebut habaib atau hababah itu kan ada sampai sekarang. Bagaimana dikatakan fiktif? Jadi kalau ada mengatakan Ba'alwi itu fiktif, hukumnya apa? Ya sudah jelas toh, orangnya ada kok dikatakan fiktif. Ini mohon maaf, pertanyaan yang menurut saya aneh ya. Kata teman saya konyol, enggak, aneh aja, aneh. Kemudian yang kedua, apakah ada dasar hadis maupun kitab kuning menjelaskan tentang Ba'alwi? Apakah ada dasar hadis maupun kitab kuning menjelaskan tentang Ba'alwi, Ba'alawi? Biasanya disebut Ba'alwi ya, karena kan Alwi. Bukan Alawi, tapi umum disebut atau dibaca Ba'alawi atau Bani Alawi. Yang lebih pas menurut saya Bani Alwi, disingkat jadi Ba'alwi. Dasar hadis maupun kitab kuning menjelaskan tentang Ba'alwi. Jadi kalau dasar hadis khusus kepada Ba'alwinya ini menurut saya tidak ada ya. Ini juga aneh kalau hadis, karena hadis itu kan perbuatan, perkataan dan hal yang terjadi atau dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Di masa Nabi Muhammad kan Bani Alwi belum ada. Tokoh Alwinya sendiri ini kan di abad antara 4 dan 5 Hijriyah kan. Ratusan tahun setelah masa Nabi. Tentu saja tidak mungkin ada pembahasan Bani Alwi di masa Rasulullah. Kalau di kitab kuning tentu saja, karena yang namanya kitab kuning itu identiknya dengan kitab tanpa harokat atau kitab gundul kan, yang warnanya kuning, membahas tentang Ba'alwi yang dimaksud apakah sejarahnya atau apapun ya pasti ada. Tapi kalau berkaitan dengan nasabnya, itu bagian Kiai Imad sudah sangat jelas dan rinci ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana solusinya agar masalah ini selesai dan tuntas? Ya, ini saya tidak memberikan masukan. Mungkin Anda sudah bisa memaklumi, dan biar saja nanti bagian dari forum Bahsul Masail di Jatman ini yang memberikan penjelasan. Nah, saudara-saudaraku, seperti yang saya katakan tadi, di pertanyaan utama nampaknya itu karena ada di urutan 1 ya, 1 kemudian dibagi 3, 1.1, 1.2, 1.3. Ya aneh aja ya, aneh aja ya. Dan ini mohon maaf sekali kalau saya dianggap tidak sopan atau apalah ya, karena apa? Ya karena aneh saja. Dan sekali lagi saya menitip pertanyaan, barangkali diperbolehkan. Dan ini barangkali juga sesuatu yang tak kalah pentingnya, bagaimana hukumnya serta dampak spiritualnya bertawasul kepada tokoh fiktif. Tokoh fiktif siapapun yang ternyata fiktif. Dan itu juga bisa dilakukan oleh kita kan, yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan pemalsuan kuburan, tidak ada kaitannya dengan Ba'alwi. Kerap kali kan ada tokoh-tokoh yang kita tidak kenal kemudian dianggap ada lalu ditawasuli gitu. Dan lebih-lebih apalagi jikalau kita bertawasul kepada tokoh yang jelas-jelas kemudian dibongkar bahwa tokoh ini tidak jelas tidak jelas atau fiktif. Karena apa? Karena tokoh yang disebut ini makamnya ada di Jogja. Gimana seperti itu? Hukum dan dampak spiritualnya dan hal lainnya lah.
Tendensius, bukan tendensius. Ini bertanya apa adanya dan mungkin bisa saja terjadi kepada siapapun dan dalam hal apapun berkaitan dengan tawasul kita. Sekali lagi mohon maaf yang tak terhingga, mohon maaf sekali. Ini sekedar pertanyaan kami sebagai orang muda dan semoga juga menginspirasi bagi kita semua. Berikan masukan yang konstruktif di kolom komentar, serta doakan kami tetap istiqomah berusaha di jalan yang semoga diridhoi oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.